Penyebab sakit kepala memang bermacam-macam, mulai dari kurang tidur, kurang oksigen, kurang minum, dan lainnya yang berhubungan dengan tubuh. Tapi tahu nggak sih, ternyata beberapa hal simpel berikut ini juga bisa menyebabkan sakit kepala loh. Yang pertama, bertengkar dengan orang lain, kerjaan menumpuk, atasan marah-marah, ini bisa bikin sakit kepala loh pemirsa. Karena saat orang cemas, nafas yang diambil makin pendek, sedangkan pembuluh darah akan makin sempit ketika oksigen yang masuk sedikit. Ini nih yang ternyata bikin sakit kepala. Berikutnya, memandang layar komputer terlalu lama. Variasi cahaya dan kecerahan layar itu bisa mengaktifkan retina syaraf-syaraf belakang mata kita menjadi lebih aktif loh pemirsa. Nah, tekanan inilah yang bikin sakit kepala datang. Nah, kalau ini pasti hampir semua wanita pernah mengalaminya. Menguncir rambut. Ternyata kalau kita mengikat rambut terlalu kencang bisa menimbulkan sakit kepala. Karena kulit kepala kita akan tertarik dan ini menimbulkan ketegangan sehingga menyebabkan sakit kepala. Wah, ternyata penyebab sakit kepala bermacam-macam ya pemirsa. Kira-kira pemirsa pernah mengalami yang mana coba? Sebenarnya sengaja basa-basi ngebahas soal sakit kepala karena ini terlihat sepele, tapi ternyata kalau tidak ditangani dengan tepat pun itu bisa jadi bahaya. Betul. Seperti itu. Nah tapi dari semua tayangan yang tadi sebelumnya kita lihat, mana aja yang pernah membuat kalian berdua Kalau pusing? gue paling karena kerjaan numpuk. Sama kayak rambut dikuncir ya Bang Ipul ya? Lu jangan buka kartu dong. Itu kan cuma tiap Aku malam. ada rambut. Kalau rambut dikunci justru gua dulu. iya bener. Waktu zaman gimbal harus jadi Inul pula waktu itu. Kebayang kan, pakai wig, rambut gimbal, ketarik. Nah itu pusingnya sebelum mulai syuting sampai sesudah syuting. Atau kalau nggak pakai topi yang kenceng. Nah, Pengaruh tuh. Maksudnya pakai Pertamax gitu topinya. Kencengin. bukan Pak, maksudnya kekencengan Topi, kepala. kadang-kadang suka Kelihatan, pakai topinya wig. kenceng. Tuh kan kencengan tuh bisa loh. Ngapain pakai wig Bang Ipul? Ya kan gue artis. Ini. Kalau artis kan harus siap nerima pakai apa aja kan bro. Siap Ibu Musdalifah. Kamu kelihatan kayak dia ya. Enggak sih, kurang jilbabnya aja, sekarang belum kelihatan. Oke, sekarang enggak, kita mau nanya ke Yonita dulu. Iya. Sebenarnya lu termasuk orang yang sering sakit kepala enggak? Sering sih. Kalau misalkan dihitung seminggu bisa berapa kali? Cukup sering sih Cipan, jadi mungkin bisa seminggu bisa 3 kali kali ya. Minggu 3 kali. Iya. Serius berarti itu lumayan. Itu termasuk sering ya? menyiksa loh. Wow. Sering ya? Wow. Kok bisa ada jadwal yang begitu sih? Enggak, tapi seminggu 3 memang kali? frekuensinya ya sesuai Frekuensinya. Ya Pertanyaannya nggak penting ya, saya tahu bilang nih ya. apaan sih Bang Ipul, lu ngurus. Keren banget, schedule banget ya seminggu 3 kali gitu. Itu kadang-kadang bisa Senin, kadang-kadang kalau gue mau Kamis gue bikin Kamis sakit kepalanya gitu. Oh tergantung Kan janjian. gue bilang sering sakit kepala bisa bikin gangguan jiwa. Bener. Bisa Coy, mikir coy, Bener. Dia coy. bukan hanya sakit kepala, Tapi tapi sering sakit hati. nih kayak sekarang nih, Kerawang. kayak sekarang nih tiba-tiba Mulai begitu kemarin gue di kontak gue mau basa-basi, gue udah schedule pasti Sakit nanti kepala kepala gue ya? bakal pusing. Liatin dia pusing langsung. Tapi lu Kangen sakit dia kepala sama gue. biasa kalau apa? Biasanya gue tuh kalau kurang tidur sih. Oke, Kalau itu kurang wajar ya. tidur. Semua di sini benar, kalau kurang pasti. tidur pasti sakit kepala. Dan itu bisa 1 harian, itu ganggu banget. Itu ganggu banget. Lu minum, Bapak kenapa sih? Ih, Gue tahu dia kenapa kurang tidur. kenapa? Aduh dia Pasti nyanyi lagi. gara-gara dia mikirin gue, jadi kurang tidur. Aduh. Udah lama gak ketemu soalnya gue. Maaf ya Pak. Security, woi. Kenapa sih? Security lu tanyain juga kurang Lu tidur. nanya, kita nanya serius, lu ngubunginnya ke lu mulu sih. Orang udah lama gak ketemu sama dia, tanya aja. Sampai Bapak setahun. jangan terlalu dekat ntar kepegang. Ah. Oh iya maaf. Jadi kalau kurang tidur Oke. seharian, Iya. minum obat ngefek nggak? Gue sebenarnya agak ngurangin untuk minum obat sih. Sama, Cuma gue biasanya termasuk tuh kayak gitu. kalau emang Takut bener-bener gak kuat tergantungan. banget, ya paling nggak colongan tidur sih. Colongan tidur supaya ya udah istirahat sebentar, baru dipaksa untuk aktivitas gitu. Oke, tapi Selain kurang tidur, Selain kurang tidur itu biasa agak pengaruh sama pakai softline kalau kelamaan juga kali ya. Sama main handphone tuh. nah, Tuh di jalan tuh ya main handphone kan di mobil kan. Aduh itu bener-bener pusing. diiringi mual nggak? Enggak sih. Karena ada yang kalau abis pusing kemudian mual ya seperti itu ya. itu asam lambung kali. Nah makanya nanti kita ada dokternya nih yang bakal nanti mengupas itu semua. Ya, Nah kalau Bang Ipul, Kalau saya bener gak sih kata lu kalau bersin suka Iya, pusing kepala? Betul, kan kebetulan gue ada masalah sama ini sama kalau apa namanya kalau lihat ruangan-ruangan yang kotor ya. Alergi. baik-baik tubuh Alergi. Dia suka bersin nggak berhenti-berhenti, terus pengaruh banget ke sini nih. Jadi lu
Enggak, karena gue waktu itu pernah nemenin Bang Ipul meriksa. Kenapa dia pada saat bersin itu selalu pusing. Pas dia bersin, nah otaknya mulai keluar dikit-dikit tuh. Jadi di sini tuh nggak kayak kenapa pusing itu. Otaknya bentuknya apa? Hah? Otaknya bentuknya Ya apa? nggak ada, orang nggak ada isinya. Enggak, tapi Bang Ipul kalau Tapi bersin. beneran, bener. Tapi kalau lu bersin sakit kepala di Nih sini. kayak sekarang nih kan gue nih. Sinus bukan? Enggak, gue gak sinus. Biasa gue tuh harus, harus steril ruangannya. Oh gitu. Iya, jadi ini udah pernah mandi belum sih? Ini mau Oke, mengundang jadi bersin-bersin lu dulu. menyalahkan loh. karena ruangannya kotor, lu Iya, bersin akhirnya sakit pengaruh. kepala. Ada ruangan kotor, bulu-bulu, bulu kucing, langsung pengaruh. Tapi setiap kali bersin sakit kepala atau kadang-kadang aja sakit Nggak, kepala? kalau seandainya bersinnya nggak berhenti-berhenti, kadang-kadang kan gue gitu, suka... Ya tadi aja saya dengar di ruang makeup Bapak bersinnya Iya, combo. nah betul itu. panjang Dan banget. gue malas minum obat orangnya. Oke, kita akan langsung panggil Dr. Ziki. Beliau adalah spesialis syaraf. Kita akan mengupas mitos dan fakta tentang sakit kepala. Silakan dokter, boleh langsung. Hai dokter. Selamat datang. Selamat datang. Hai dok. Sehat dokter ya? Dokter mau duduk di mana? Di situ aja. di sini. Duduknya di tengah-tengah ya dok, Tengah, hati-hati. Oke. Nah, Dokter yes apa no? Yes. Oh yes. dok langsung aja deh, straight to the point. Wajar nggak sih kalau setiap orang sakit kepala? Sakit kepala sebenarnya itu bisa hal yang sering, semua orang pasti ngalamin kan ya. Tapi kita harus pikirkan dulu sakit kepala itu ada yang masih dalam bilang tahap wajar atau tahap yang bahaya. Nah, Oke. Ada berapa jenis emangnya sakit kepala sampai kita bisa bilang ini wajar, ini berbahaya? kalau secara teorinya itu dibagi jadi sakit kepala primer atau sakit kepala yang nggak bahaya, yang mayoritas kita pernah ngalamin. Atau yang kedua sakit kepala sekunder atau sakit kepala bahaya. Sakit kepala yang nggak bahaya seperti apa? Yang nggak bahaya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang, mayoritas cewek. Sakitnya rasanya di tengkuk sini naik ke atas sampai batas alis, dipijit-pijit enak. Nah, Itu saya tuh dok. terus udah gitu ntar nyalainnya kolesterol deh tuh. Padahal nggak ada hubungan. Nah, Itu penyebabnya apa dok? penyebabnya paling sering satu karena suka kretek-kretekin leher. Bisa. Gini, suka gini-gini. Nah, Suka gini-gini ya dok ya? di tukang cukur tuh biasanya tuh, Bang Ibu. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Emang tukang cukur begitu ya? Iya, cukur. kalau barber cowok suka Barber gitu. cowok. Tapi biar aman paling kita gini doang kayak kretek, pakai mulut aja kali ya. Kretek gitu ya. Malah bisa ke orang PA. Emang itu nggak boleh dok? Kalau Itu dubbing kan apa itu? dubbing kayak Wendy tadi boleh. Boleh, aman tuh. Aman. Lu suka kretek-kretek pasti deh. Iya suka. Itu ngefek Kadang-kadang ya, suka ngefek gini-gini. Kenapa, Dok, Kadang-kadang nggak suka ada boleh? tukang pijit juga, tukang pijit tuh. Suka main gini-gini. Nggak bisa. Jadi sakit kepala tipe tegang ini yang tension type headache itu penyebabnya pertama adalah paling sering masalahnya itu di leher. Jadi saraf di leher tuh tulang leher ada 7, sarafnya 8. Saraf 1, 2, 3 larinya ke kepala sampai batas alis. Nah, saraf 4, 5, 6, 7, 8 larinya ada yang ke depan sedikit, ke bahu sama ke belakang. Kadang ada rasa pegel nggak jelas di Iya tangan. betul, di sini. Nah, Bapak penyakitannya, Bapak punya semua yang tadi Iya diomongin. tapi kemarin-kemarin. Enggak, yang tadi dokter olahraga. bilang dipijit-pijit alis itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Kalau boleh nggak ada masalah, tapi sih nggak nyembuhin. Cuma buat nyaman-nyamanan aja. sugesti mungkin ya. Sugesti. Tetangga saya pusing di bagian sini nih dok, alisnya dipijit-pijit, hilang alisnya gimana? Makanya jangan nangis dong. Jadi kayak gini. Pasti tetangga lu di depan lu. tapi beneran nih, saya pernah yang namanya ngerasain sakit kepala itu nangis dok. Nggak tahu itu penyebabnya apa tapi di sini yang diserang adalah di mata. Ternyata Yunita juga mengalami, masa seorang sakit kepala di mata? Aku pas denger apaan aneh banget ya. Sakit mata kali bukan sakit kepala. Enggak, saya di sini itu tapi saking nggak sakitnya saya harus minum obat, kalau nggak sembuh juga saya ambil kayak tali, saya ikat di bagian yang sakit supaya dia jadi kayak keredam sakitnya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu beda Oke, lagi. tahan dulu. Tahan dulu. Oke. Tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya, tahan dulu. Mohon maaf, Anda terpaksa saya tahan. Maksudnya tahan dulu. Oke, tapi itu termasuk jenis sakit kepala cuman berbeda. Beda lagi lain cerita. Oke, tahan dulu, tahan. Kita akan bahas besok. Jangan sekarang, kita debat sama di sini. Sekarang. Aduh pusing pala Barbie, oh oh oh, pusing pala Barbie. Kamu harus tahu, kalau tadi ada jahe sebagai obat herbal penghilang sakit kepala, daun basil ternyata juga bisa loh menyembuhkan penyakit ini. Caranya gampang, ambil beberapa daun basil, kemudian hirup baunya selama beberapa saat. Maka sakit kepala pun akan hilang secara perlahan-lahan. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before?